Bab 1731, dari mana korban berasal? Pukul 10 malam, terdengar bunyi denting kapak dan pahat dari hutan. Petugas polisi setempat memanggil lebih banyak staf kehutanan dan mulai dengan hati-hati menghancurkan sumur di bawah kepemimpinan Sang Pei. Menurut Zhao Yu, selama mereka bisa menemukan sidik jarinya, mereka tidak perlu merobohkan seluruh sumur. Mereka hanya perlu memecahkan sebagian kecil bagian atasnya. Hei, pelan-pelan saja. Zhao Yu berdiri di balik hutan yang jauh dari sumur, berbicara dengan Wang Ken di telepon. Sinyal di sini tidak bagus, pelan-pelan saja. Petugas Wang berkata melalui telepon, baiklah, Tuan, jika Anda tidak datang, saya akan sangat khawatir. Saya bertanya kepada teman-teman satu sel Nong Sifa tentang situasi hari ini. Mereka mengatakan bahwa kondisi mental Nong Sifa selalu buruk, dan dia memiliki masalah ingatan. Saya khawatir dia mungkin lupa sesuatu saat menulis memoarnya. Kalau dia menulis omong kosong, itu akan merepotkan. Petik 2. Tidak mungkin. Zhao Yu membungkuk dan berkata, aku sudah membaca memoar itu. Rasanya cukup teratur. Seharusnya tidak ditulis secara acak, kan? Petugas Wang kemudian berkata, tapi, itu hanya permukaannya saja. Sejauh ini, kami hanya berhasil mencocokkan 5 kasus, dan kami tidak dapat mencocokkan kasus lainnya. Tidak mungkin. Apakah masih sejauh itu? Zhao Yu terkejut. Petugas Wang kemudian berkata, ya, saya pikir perbandingannya berhasil, tetapi setelah memeriksa detailnya, saya mengesampingkan beberapa yang saya anggap benar. Benar-benar menyusahkan. Kasus ini benar-benar sulit diselidiki. 13 kasus ditemukan di seluruh wilayah pesisir timur, dan masing-masing kasus berusia lebih dari 20 tahun. Ini benar-benar. Baiklah, aku mengerti. Kau tidak perlu mengeluh lagi padaku. Kebiasaan buruk macam apa ini? Zhao Yu menegurnya dengan tegas, bagaimana aku mengajarimu untuk menjadi ulet dan sabar. Baru beberapa hari, dan kau sudah begitu takut dengan sedikit kesulitan. Nak, jangan pikir aku akan memujimu hanya karena kita berteman. Kalau kau tidak bisa menangani kasus ini dengan baik, aku akan memberimu pelajaran. Petik 2. Ya, oh tidak, bukan itu yang saya maksud, Tuan, kata Wang Chanyan. Saya hanya mengeluh kepada Anda karena saya memperlakukan Anda sebagai keluarga saya. Saya hanya ingin divisi kriminal ikut campur. Dengan begitu, saya bisa mendapatkan otoritas yang lebih tinggi dan dukungan dari polisi di mana-mana. Itu juga untuk memecahkan kasus, bukan? Petik 2. Nak, kasus ini telah menarik banyak perhatian, kata Zhao Yu. Namun, karena kisah pembunuhan itu lebih sensitif bagi masyarakat, para petinggi menanganinya dengan sangat hati-hati. Kalian harus tahu batasan kalian. Begitu dipublikasikan oleh media, kalian tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Petugas Wang pasti berkeringat. Saya tahu. Itulah sebabnya saya berjalan di atas es tipis. Jangan terlalu khawatir. Aku akan memberimu peringatan, kata Zhao Yu. Meskipun Nong Sifa telah dipenjara selama lebih dari 10 tahun, kamu tidak bisa mengabaikan keluarganya. Temukan lebih banyak orang yang mengenal Nong Sifa dan tanyakan kepada mereka. Kemudian, cobalah yang terbaik untuk melacak jejaknya dan lihat apakah Anda dapat menemukan petunjuk baru. Oh, Anda yang terbaik, kata petugas Wang, saya mengerti. Jangan khawatir, Tuan, apapun hasilnya, saya akan berusaha sebaik mungkin. Benar sekali. Zhao Yu berkata dengan puas, perbaiki sikapmu dan jangan mengeluh saat menghadapi kesulitan. Saat aku selesai dengan pekerjaanku, aku akan pergi ke tempatmu untuk melihatnya. Baiklah, Tuan, datanglah lebih awal. Petugas Wang memujinya sedikit lagi, lalu Zhao Yu menutup teleponnya. Tapi saat dia meletakkan teleponnya, Miao Ying berjalan cepat dan berkata kepada Zhao Yu. Ketua tim, Zhang Jingfeng baru saja menelepon. Mereka telah mengidentifikasi salah satu mayat. Ekspresi Miao Ying tiba-tiba menjadi sedikit rumit. Saya khawatir masalah ini lebih rumit dari yang kita duga. Oh, kenapa? Zhao Yu bingung. Kami menemukan identitas korban dalam kasus sumur air. Namanya Ba Hongsui,
dan dia berasal dari kota Baiku di Provinsi Mengxiang. Miao Ying berkata dengan serius, saat dia menghilang, dia masih tinggal di kota Baiku. Dia adalah seorang penjaga keamanan malam di sebuah perusahaan. Zhao Yu kehilangan kata-kata dan merasa pikirannya kacau. Benar sekali. Kota Baiku berada di sebelah barat daya Mengxiang, lebih dari 600 km jauhnya dari Gunung Tuo. Miao Ying berkata, pembunuhnya membawa korbannya ke sini dari jarak 600 km dan menguburnya hidup-hidup. Apakah tidak ada yang salah dengan ini? Petik 2. Aku tidak percaya ini, Zhao Yu mengerutkan kening karena kebiasaan, tetapi setelah beberapa detik, dia tiba-tiba mengerti. Tapi, ini hanya menunjukkan pentingnya sumur. Mungkin sumur itu sendiri adalah kunci untuk memecahkan kasus ini. Pada titik ini, mereka berdua menoleh serempak dan melihat ke arah sumur di kejauhan. Oh benar juga, aku belum selesai. Miao Ying melanjutkan, adapun identitas Ba Hongsui, kami tidak menemukannya melalui basis data orang hilang. Oh, begitukah? Zhao Yu terkejut. Ba Hongsui ditangkap oleh polisi pada tahun 2007. Dia memiliki catatan kriminal. Miao Ying menjawab, dia ditangkap karena berkelahi dan melukai dengan sengaja, tetapi karena dia membayar kompensasi, pihak lain membatalkan tuntutan, jadi dia tidak dihukum. Mendengar ini, mata Zhao Yu berbinar. Kita harus segera memanggil Rantao dan memintanya untuk pergi ke Baiku. Katanya. Baiklah, kata Miao Ying. Kasus ini jelas merupakan dendam. Selama kita dapat mengetahui siapa musuh Ba Hongsui, kita akan membuat kemajuan dalam kasus ini. Ngomong-ngomong, Zhao Yu tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, orang itu sudah hilang selama 3 tahun. Tidak ada yang melaporkannya. Ya, kata Miao Ying. Tidak ada yang melaporkannya, dan alasan spesifiknya tidak diketahui. Saya meminta Zheng Ke untuk menghubungi kantor polisi setempat. Zhao Yu mengangguk. Tak lupa mengingatkannya, biarkan Zheng Ke memberitahu mereka bahwa mereka harus merahasiakan ini dan tidak membiarkan orang luar tahu. Pembunuhnya mungkin ada hubungan dekat dengan Ba Hongsui. Kita tidak bisa memberitahunya. Dimengerti. Setelah itu, Miao Ying memanggil Rantao dan Zheng Ke. Zhao Yu kembali ke sumur dengan tangan di belakang punggungnya untuk menyaksikan petugas forensik Zhang dan yang lainnya mengumpulkan bukti. Saat Zhao Yu mendekat, Zhang Peipei berkata kepadanya dengan penuh semangat, Ketua Tim Zhao, Anda benar-benar memiliki pengalaman hidup. Anda lihat, dia mengambil batu bata dengan semen dan berkata, tidak hanya ada sidik jari, tetapi bahkan sidik jari tangan pun terlihat jelas. Meskipun permukaannya kasar, tidak ada masalah dalam mengekstrak sidik jari secara lengkap. Ketua tim, Zhang Peipei menunjuk sidik jari tersebut dan berkata, karena sidik jari tersebut muncul di semen, maka cukup untuk membuktikan bahwa sidik jari tersebut ditinggalkan oleh tukang sumur, bukan oleh orang biasa yang menyentuh batu bata tersebut. Oh, Zhao Yu tidak segembira Zhang Peipei. Dia melihat batu bata yang pecah dan bertanya, apakah masih ada lagi? Ya, kata Zhang Peipei. Kami telah menemukan 3 atau 4 di antaranya, tetapi yang ini adalah yang paling jelas. Baiklah, kata Zhao Yu. Baik itu batu bata atau semen, kita tetap harus mengumpulkan sebanyak mungkin sehingga kita bisa membandingkannya di masa mendatang. Mengerti. Zhang Peipei mengangguk dengan keras dan terus bekerja. Zhao Yu menatap sumur itu dan kembali berpikir keras. Meskipun dia menemukan sidik jari pada batu bata itu tidak berarti kasusnya akan segera terpecahkan. Dia tidak 100% yakin bahwa orang yang membangun sumur itu adalah pembunuhnya. Namun, jika dia dapat menemukan orang yang membangun sumur itu, apakah dia dapat memecahkan misterinya? Bab 1732, sebuah upacara. Pukul 4 sore, cabang Kinsan Rongyang, di dalam kantor sementara kelompok investigasi khusus. Pemimpin tim, Wu Xiumin berinisiatif untuk berkata, kalau begitu, aku akan membawa sekelompok orang ke Mengxiang. Zhao Yu berpikir sejenak, lalu berkata tanpa daya, sepertinya itu satu-satunya cara. Ternyata setengah jam yang lalu, Zhang Jingfeng telah mengetahui identitas korban kedua melalui basis data orang hilang. Tanpa diduga, korban kedua juga berasal dari Mengxiang,
dari Danrongqi, Provinsi Mengxiang. Nama pria itu adalah Wang Pengyi, dan dia adalah pemilik kecil sekolah mahjong setempat. Dia menghilang 4 tahun lalu, dan keberadaannya masih belum diketahui. Hubungan Wang Pengyi dengan anak-anaknya putus, dan saudaranya lah yang melaporkan kasus tersebut, meninggalkan data DNA. Meskipun Danrongqi juga berada di Mengxiang, jaraknya cukup jauh dari kota Baiku. Jika Rantau yang bertanggung jawab atas semua tugas penyelidikan dan kunjungan, itu pasti akan menunda waktu. Jadi, Wu Xiumin mengambil inisiatif untuk mengambil tindakan secara terpisah dari Rantau, sehingga mereka bisa mempercepat prosesnya. Kalau begitu, aku akan merepotkanmu untuk melakukan perjalanan, Kaku. Kata Zhao Yu dengan sopan. Tidak masalah, kata Wu Xiumin. Tapi, karena kedua korban berasal dari Mengxiang, 2 korban lainnya kemungkinan besar berasal dari Mengxiang, atau suatu tempat yang jauh. Jadi, yang terbaik adalah mendapatkan Cui Lizu kembali sesegera mungkin. Kalau tidak, kita tidak akan punya cukup orang. Petik 2. Baiklah, Zhao Yu mengangguk, aku akan meneleponnya. Wu Xiumin, saat kamu dan saudara tahu menyelidiki, sebaiknya kamu bertanya tentang hubungan antara kedua korban. Selain itu, di antara teman-teman mereka, apakah ada korban lain yang sesuai dengan kondisinya? Jangan khawatir, Wu Xiumin mengangguk. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku akan memesan tiket pesawat. Setelah itu, Wu Xiumin memilah informasi yang ada, lalu meninggalkan kantor. Ketua tim, kami telah mengetahui tentang situasi Bahong Sui. Begitu Wu Xiumin pergi, Zheng Ke melapor kepada Zhao Yu. Pria ini adalah seorang bujangan tua yang belum pernah menikah seumur hidupnya. Karena dia sering bergaul dengan orang-orang yang tidak dikenal di masyarakat, setelah dia menghilang, unitnya tidak melaporkannya ke polisi. Mereka hanya mengira dia melarikan diri untuk menghindari utang. Oh, setelah mendengar laporan Zheng Ke, Zhao Yu pergi ke papan tulis dan mulai menuliskan informasinya. Setelah dia selesai menulis, dia teringat sesuatu dan bertanya kepada Zheng Ke, apakah masih belum ada kabar dari pihak sang tua? Sidik jari yang ditemukan di sumur telah dikirimkan kepadanya, dan tidak ada kabar tentang identitas kedua korban lainnya. Apakah ini cara yang seharusnya dilakukan oleh seorang ahli dalam menemukan orang? Zheng Ke mengangkat telepon, lalu meletakkannya dan berkata, jangan terburu-buru. Dia pasti lebih cemas daripada kita. Jika mereka menemukannya, mereka akan segera memberi tahu kami. Ketua tim Zhao, begitu dia selesai berbicara, Zhang Yaohui masuk dan berkata kepada Zhao Yu tanpa daya, sidik jari di semen tidak berhasil dibandingkan. Zhang telah membandingkannya dengan semua sidik jari di basis data, tetapi tidak ada yang cocok. Zhao Yu menghela napas. Jadi, orang yang membangun sumur itu tidak memiliki catatan kriminal. Lalu, bagaimana dengan sidik jari lainnya? Petik 2. Sidik jari lainnya sedang diverifikasi, saya khawatir akan memakan waktu lama. Melalui penggalian hari ini, Zhang Peipei telah menemukan total 4 set sidik jari dari batu bata. Di antara semuanya, sidik jari yang tercetak di semen telah muncul berkali-kali, jadi kemungkinan besar itu adalah si pembuat sumur. Sidik jari lainnya dangkal, mungkin ditinggalkan oleh orang yang menyentuh batu bata dan tidak ada hubungannya dengan pembangunan sumur. Lalu, Miao Ying bertanya pada Zhang Yaohui, bagaimana dengan 2 tersangka lainnya? Aku sudah menemukan 2 tersangka, jadi 2 tersangka lainnya seharusnya tidak terlalu sulit ditemukan, kan? Justru sebaliknya, kata Zhang Yaohui tanpa daya. Zhang tua menyelidiki kedua orang ini terlebih dahulu, lalu Bahong Sui dan Wang Pengyi, jadi. Tidak mungkin. Zhao Yu mengerutkan kening. Mungkinkah, kita tidak dapat memastikan identitas kedua mayat terakhir? Kami telah membandingkannya dengan basis data orang hilang dan basis data intranet. Tidak ada informasi yang cocok, kata Zhang Yaohui. Zhang tua akan mengonfirmasinya beberapa kali lagi. Tapi, saran Pak Tua Zhang adalah kita harus memanggil ahli potret untuk datang sesegera mungkin. Ahli potret, Zheng Ke bertanya, apakah kamu ingin menggunakan tulanggu untuk mengembalikan penampilan korban? Qin San, apakah Qin San memiliki teknik seperti itu? Kau benar,
kata Zhang Yaohui tanpa daya. Ia kemudian menoleh ke Zhao Yu dan bertanya, Ketua Tim Zhao, apakah divisi kriminal punya? Ya, tidak sulit untuk menemukan seorang ahli, tapi, Zhao Yu berkata dengan cemas, akan memakan waktu lama. Itu tidak akan terjadi, kata Miao Ying. Selama kita bisa mengembalikan penampilan korban, lalu membawa foto-foto itu ke Ba Hongshui dan teman-teman Wang Pengyi untuk mengidentifikasi mereka, kita seharusnya bisa segera memastikan identitas mereka. Tidak, kamu tidak mengerti apa yang kumaksud, kata Zhao Yu sambil menunjuk dengan tangannya. Maksudku, butuh waktu lama untuk membuat gambar 3D. Tidak akan lama lagi, kan? Zheng Ke berkata cepat, teknologi ini semakin lama semakin sempurna. Terakhir kali saya mengikuti kelas, saya mendengar seorang ahli mengatakan bahwa dengan teknologi pencitraan simulasi terkini, teknologi ini dapat diproduksi dengan sangat cepat. Bahkan dapat dicetak 3D. Baiklah, kata Zhao Yu. Aku serahkan ini padamu. Bawakan aku ahli terbaik. Zheng Ke menutupi wajahnya, lalu dengan cepat mengikuti instruksi Zhao Yu. Ngomong-ngomong, Zhao Yu tiba-tiba teringat sesuatu dan menoleh ke Miao Ying. Apakah kamu ingat bahwa dalam kasus peti mati gantung, seorang ahli mengatakan bahwa DNA dapat digunakan untuk menemukan informasi spesifik tentang almarhum? Almarhum berasal dari Meng Xiang. Bisakah kita bekerja pada peta genetik dan mempersempit ruang lingkup perbandingan? Petik 2. Itu mungkin saja. Miao Ying mengangguk. Tapi, seperti yang kamu lihat terakhir kali, kita perlu data sampel yang sesuai. Provinsi Meng Xiang terpencil, jadi saya khawatir data sampelnya tidak lengkap. Meskipun belum lengkap, kita tetap harus mencoba, kata Zhao Yu. Kalau begitu, aku serahkan ini padamu, sayang. Hubungi para ahli dan kirimkan data DNA kita untuk dianalisis. Baiklah kalau begitu. Miao Ying mengangguk. Zhao Yu menghela napas berat. Petik 2. Sebenarnya, alasan mengapa dia begitu cemas adalah karena dia masih memikirkan, memoar pembunuhan. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa bahwa kasus itu tidak biasa dan terus membuatnya merasa tidak nyaman. Petik 2. Zhang Yaohui juga menghela napas dan berkata, kasus ini sungguh aneh. Untuk apa pembunuhnya melakukannya? Mengapa kau menangkapnya dari jauh dan kemudian menguburnya di dalam sumur? Bahkan jika itu adalah balas dendam, bukankah itu terlalu rumit? Mungkinkah ini adalah semacam ritual balas dendam khusus dari suku Meng Xiang? Mengubur orang di dalam sumur akan menyegel jiwa orang yang meninggal. Petik 2. Jika memang begitu, kata Zhao Yu sambil cemberut. Mengapa kamu harus melakukannya di Gunung Tuo? Dari seluruh tempat kejadian perkara, saya bisa merasakan kebencian si pembunuh, tapi saya tidak bisa memahami perilakunya. Itu di. Saat mereka sedang berbicara, ponsel Zhao Yu tiba-tiba berdering. Kali ini, tidak ada berita baru, tapi alarm yang dipasang Zhao Yu. Ayo, aku hampir lupa. Zhao Yu melihat bahwa Miao Ying baru saja menyelesaikan panggilannya, jadi dia dengan cepat meraih lengannya dan berkata, Ketua Tim Miao, aku punya kencan penting malam ini, jadi aku serahkan ini padamu. Jika ada informasi baru, jangan lupa untuk segera memberitahuku. Kencan, siapa? Zheng Ke bertanya dengan rasa ingin tahu. Dengan kekasih kecilku. Zhao Yu melihat bahwa waktu sangatlah penting, jadi dia segera mengambil mantelnya dan meninggalkan kantor. Apa? Kekasih kecil. Zheng Ke pertama-tama melihat Zhao Yu yang berjalan pergi, lalu melihat Miao Ying yang tersenyum. Dia segera menutup mulutnya dan duduk. Bab 1733, Kekasih Kecil. Pusat Perbelanjaan Kinsan Rongsheng, Restoran Pizza Hut lantai 5. Ayah Baptis, apakah menurutmu aku ini orang yang tidak berguna? Jiang Xiaoxing menekan menu di tangan Zhao Yu, mari kita makan makanan yang terjangkau untuk 2 orang. Kita tidak akan bisa menghabiskan apa yang kamu pesan. Apa yang tidak bisa dimakan? Lihatlah betapa kurusnya dirimu, kata Zhao Yu sambil menunjuk putri baptisnya. Jika aku tidak tahu lebih baik, aku akan berpikir bahwa Jiang Dafeng tidak memberimu makanan. Jangan bercanda, bukankah lebih baik menjadi lebih langsing? Jiang Xiaoxing berkata, apakah kamu ingin melihatku tumbuh seperti ayahku? Oh,
Kau benar. Zhao Yu meletakkan menu dan hanya memesan satu set makanan sederhana untuk 2 orang. Ayah baptis, Jiang Xiaoxing menyesap minuman di tangannya. Dia pertama kali melihat tas besar dan kecil berisi pakaian bermerek di kakinya, lalu bertanya dengan serius, apakah menjadi detektif sangat menguntungkan? Menurutku, detektif sangat miskin. Kamu membeli begitu banyak barang bagus untukku, apakah kamu menghasilkan banyak uang? Ya, Zhao Yu tertawa. Aku memecahkan kasus besar beberapa hari yang lalu dan mendapat bonus 150 juta dolar AS. Ayah baptismu sekarang menjadi jutawan. Hahaha. Mata Jiang Xiaoxing tampak tak berdaya. Sudah lama aku tidak melihatmu, tapi kau masih sama saja. Tapi, kau benar-benar tidak perlu membelikan barang-barang ini untukku. Semuanya bermerek. Seberapa mahal harganya? Lagi pula, aku sekarang tinggal di kampus dan aku mengenakan seragam sekolahku setiap hari. Aku tidak bisa mengenakan pakaian cantik ini. Tidak apa-apa. Aku akan memakainya saat liburan. Aku hanya sangat merindukanmu, kata Zhao Yu terus terang. Tidak mudah untuk bertemu denganmu, tetapi aku tidak tahu apa yang kamu sukai. Aku juga merindukanmu. Jiang Xiaoxing mengedipkan matanya yang besar dan berkata dengan gembira, kau tahu. Aku memperhatikan kasus-kasus yang kau pecahkan. Apalagi setelah kasus iblis terpecahkan, saat kamu muncul di berita, aku tidak percaya kalau orang itu benar-benar perwiraku Zhao. Kamu benar-benar hebat. Dulu aku sama sekali tidak menyadarinya. Kamu sebenarnya punya potensi yang sangat besar. Sejujurnya, temperamen holigan bawaanmu memang telah menyesatkan banyak orang. Kamu memang siswa yang selalu mendapat nilai A. Kamu sangat pandai memuji orang lain, kata Zhao Yu. Bagaimana pelajaranmu? Apakah ada masalah dengan ujian masuk Universitas Cina Utara? Oh, hampir lupa. Mimpimu adalah menjadi dokter. Sekolah mana yang kamu suka? Sekolah kedokteran di ibu kota. Ya, tidak juga. Jiang Xiaoxing cemberut dan berkata dengan sedih, karena penyakit ibuku, aku memutuskan untuk menjadi dokter. Tetapi sekarang aku semakin dekat untuk mewujudkan mimpiku. Aku merasa bahwa mimpiku agak sempit. Kenapa? Tanya Zhao Yu. Menjadi dokter hanya untuk mengobati dan menyelamatkan orang. Ada batas untuk apa yang dapat Anda lakukan. Jiang Xiaoxing berkata, saat ini, saya benar-benar ingin terlibat dalam penelitian ilmiah di masa depan, seperti mengembangkan obat baru dan metode pengobatan baru. Jika kita dapat mengatasi penyakit terminal dan memberi manfaat bagi umat manusia, itu akan menjadi mimpi yang sangat hebat. Bagus, kamu punya ambisi. Ikuti saja aku. Zhao Yu menepuk bahu Jiang Xiaoxing dengan gembira, aku mendukungmu. Kamu hanya perlu bekerja keras dengan berani. Jika ada kesulitan, aku di sini. Jika kamu perlu belajar di luar negeri dan mempelajari keterampilan yang lebih baik, uang dan koneksi bukanlah masalah. Zhao Yu menepuk dadanya dan berkata, aku, ayah baptismu, telah memasuki dunia detektif internasional. Aku punya teman di seluruh dunia untuk melindungiku. Kamu bisa melakukannya tanpa khawatir. Jiang Xiaoxing mengerti kata-kata sombong Zhao Yu, dan segera menunjukkan ekspresi tak berdaya. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa Zhao Yu mengatakan yang sebenarnya. Namun, gadis kecil itu tetap mengangguk dengan percaya diri, penuh keyakinan akan masa depannya. Saat pertama kali bertemu denganmu, kupikir kau akan berkecimpung di bidang teknologi elektronik di masa depan. Zhao Yu tertawa, kau sangat pandai meretas akun. Itu hanya kebutuhan hidup. Itu hanya minat kecil. Jiang Xiaoxing menyeringai. Melihat putri baptisnya yang imut dan ambisius, Zhao Yu menyukainya dari lubuk hatinya. Dia tidak bisa tidak berharap untuk memiliki putri seperti itu di masa depan. Ngomong-ngomong, Zhao Yu mengingat masa lalu dan bertanya pada Jiang Xiaoxing, apakah para pemalasmu masih berani menindasmu? Tentu saja tidak, kata Jiang Xiaoxing, satu kali saja sudah cukup. Aku tidak tahu apa yang terjadi hari itu, tetapi tiba-tiba aku punya kekuatan. Sekarang, mereka semua menjauh dariku saat aku pergi ke toilet. Hehehe. Zhao Yu segera mengingatkannya, kamu harus ingat, jika orang tidak menindasku, aku tidak akan menindas mereka. Kamu seorang pria sejati,
jadi jangan menyalahgunakan kekuasaanmu. Jangan khawatir, aku bukan anak kandungmu, jadi aku tidak akan mewarisi sifat liarmu. Jiang Xiaoxing tersenyum. Melihat mesin pemesanan menyala, dia segera pergi ke meja depan untuk mengambil piring. Gadis ini, Zhao Yu merasa lega sekaligus emosional. Setelah beberapa saat, Jiang Xiaoxing kembali dengan membawa makanan untuk dua orang. Keduanya menikmati makanan dan mengobrol dengan gembira. Saat itu hari Minggu, Jiang Xiaoxing hanya punya 1 hari libur setiap 2 minggu. Zhao Yu sangat merindukan putri baptisnya, jadi meskipun kasusnya mendesak, dia ingin pergi berkencan dengan kekasih kecilnya. Namun, Jiang Xiaoxing bukanlah gadis berusia 10 atau 8 tahun. Dia sudah menjadi siswa SMA yang tinggi, dan tingginya telah mencapai posisi hidung Zhao Yu. Zhao Yu juga seorang pemuda tampan yang bahkan belum berusia 30 tahun. Ketika mereka berdua berjalan bersama, mereka tampak seperti kakak beradik atau sepasang kekasih. Mereka sama sekali tidak tampak seperti ayah baptis dan putri baptis. Meskipun Jiang Xiaoxing tenggelam dalam pelajarannya setiap hari dan tidak pandai berdandan, dia tetap sangat cantik dan menyenangkan. Zhao Yu juga tidak buruk. Dia mengenakan jas dan terlihat sangat tampan. Mereka berdua berjalan-jalan di mall, menarik perhatian orang lain dari waktu ke waktu. Sebelum pergi, Land Rover milik Miao Ying ditinggalkan di Kinsan, jadi Zhao Yu mengantar Jiang Xiaoxing keluar dengan mobil ini. Sekitar pukul 8 malam, keduanya kembali ke Jalan Sanfeng dan memarkir mobil di depan toko buah Dafeng. Melihat Jiang Xiaoxing membawa begitu banyak barang keluar dari mobil, Jiang Dafeng tercengang. Dia segera menghampiri Zhao Yu dan bertanya, "Hei, detektif hebat Zhao, kamu membelikan kami begitu banyak hadiah. Jangan bilang kamu tidak mau membayar sewa. Pergi ke neraka." Zhao Yu segera membalas, "Kapan aku pernah berutang sewa padamu? Sebaiknya kau tetap tinggal di rumah di lantai atas. Mungkin kau akan pindah lagi suatu hari nanti." Lagi pula, Zhao Yu menunjuk pakaian bermerek itu dan berkata, "Ini untuk putri baptisku. Tidak ada hubungannya denganmu." "Oh, jadi aku tidak akan mendapat bagian." Jiang Dafeng berkata dengan serius, "Lupakan saja. Aku ingin memberimu sekotak jeruk jelek. Itu akan menyelamatkanku dari kesulitan, hehe." "Aduh, jangan dengarkan omong kosongnya." Pada saat ini, kekasih Jiang Dafeng keluar dari rumah sambil membawa sekantong buah dan menyerahkannya kepada Zhao Yu. "Petugas Zhao, cobalah. Buah ini baru saja dipetik, rasanya manis." "Aduh," kata Nyonya Jiang dengan malu saat melihat hadiah-hadiah itu, "saya sangat kasihan pada petugas Zhao. Bagaimana dia bisa membeli begitu banyak barang? Xiaoxing, kenapa kamu tidak menghentikannya? Itulah yang seharusnya aku lakukan." Zhao Yu memutar matanya ke arah Jiang Dafeng. "Membeli sesuatu untuk putriku, tidak peduli seberapa mahalnya, itu sepadan." "Ayah baptis," kata Jiang Xiaoxing kepada Zhao Yu setelah dia meletakkan barang-barangnya, "kapan aku bisa bertemu Daheng? Aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Bagaimana kabarnya?" Sudah lama aku tidak melihatnya." Zhao Yu menggaruk kepalanya. "Aku dengar dari ibuku kalau Daheng sekarang gemuk dan tegap, dan menjalani kehidupan yang baik." Ketika dia mengucapkan kata-kata, gemuk dan bulat, Zhao Yu sengaja menatap Jiang Dafeng, yang berarti, sama seperti kamu. Jiang Dafeng sangat marah hingga dia mengerutkan alisnya. "Bagaimana dengan ini?" Zhao Yu melanjutkan, "Ketika aku selesai dengan kasus yang ada, aku akan membawamu ke kampung halamanku." "Bagus, bagus." Jiang Xiaoxing bersorak. Zhao Yu mengobrol dengan keluarga Jiang Xiaoxing sebentar, lalu pergi dan kembali ke Land Rover-nya. Namun, setelah masuk ke dalam mobil, dia tidak langsung menyalakan mesinnya. Sebaliknya, dia duduk di dalam mobil dan mulai melamun. Bab 1734, Bab 1733 mengamati. Penerjemah, 54.969.033. Saat duduk di kursi pengemudi Land Rover, dia bisa melihat balkon rumah sewaannya. Meskipun rumah itu sudah lama tidak ditempati, Jiang Dafeng selalu merawatnya, jadi seharusnya sangat bersih. Namun, Zhao Yu kembali dengan tergesa-gesa,
dan dia sedang sibuk dengan kasusnya, jadi dia tidak tinggal bersama Miao Ying. Pada saat itu, dia menatap rumah kecil tempat dia tinggal dan dipenuhi dengan emosi. Sebenarnya, kunci apartemen itu ada di saku Zhao Yu. Karena hari sudah larut, Zhao Yu tidak masuk ke dalam rumah untuk melihat-lihat. Mungkin karena nostalgia, tapi dia tetap membayar sewa dan tetap berhak menggunakan rumah sewa itu meski sudah tidak terpakai lagi. Lagi pula, Zhao Yu sangat merindukan rumah sewa ini. Dia masih ingat dengan jelas bagaimana dia biasa duduk di balkon setiap pagi, membuka sekaleng bir, dan memikirkan kasus itu. Dia masih ingat bahwa Jiang Dafeng akan bermain catur dengan tetangganya di depan kios buah setiap malam musim panas. Masa lalu yang ambigu antara 4 wanita cantik yang tinggal di sebelah, Yang Hong, dan Hua Hua masih terbayang jelas di benaknya. Selain itu, dia juga mengajak Daheng ke taman belakang setiap pagi untuk mengajak anjingnya jalan-jalan. Karena dia tidak mengikat tali, para lelaki dan perempuan tua itu jadi takut dan mundur. Juga, ibunya membuat pangsit dan bertengkar dengan Jiang Dafeng setiap hari. Tentu saja, ada juga beberapa adegan dia dan pacarnya Miao Ying bersama. Dari pertengkaran awal hingga persahabatan, lalu ke cinta mesra, lalu ke kepergian Miao Ying yang tiba-tiba, dan kemudian ke reuni mereka. Semua pengalaman tak terlupakan ini tak dapat dipisahkan dari rumah sewa kecil ini. Di ruangan inilah dia mempelajari buku catatan kuning Kapten Jin dengan saksama, dan sejak saat itu, dia memulai perjalanan untuk memecahkan 5 kasus besar yang belum terpecahkan. Sekarang ketika dia mengenang masa lalu, Zhao Yu tidak bisa menahan perasaan emosionalnya. Saat dia sedang memikirkannya, lampu di ruangan seberang tiba-tiba menyala. Itu adalah ruangan tempat Yang Hong dan Hua Hua dulu tinggal. Zhao Yu sering mengunjungi mereka. Namun, setelah mereka berdua pindah, mereka kehilangan kontak dengan Zhao Yu. Tidak dapat dipungkiri bahwa terkadang Zhao Yu akan memikirkan mereka. Bagaimanapun, dia memiliki takdir dengan mereka, dan dia juga ingin tahu bagaimana keadaan mereka. Namun, dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan tidak pernah mampu mencapainya. Sekarang setelah dia tiba-tiba melihat lampu menyala, dia tidak bisa menahan perasaan penuh harapan. Namun, setelah beberapa detik, harapannya hancur. Yang muncul di dekat jendela adalah keluarga bahagia beranggotakan 3 orang, bukan Yang Hong dan Hua Hua. Mendesah. Hal-hal tetap sama, tetapi orang-orang telah berubah, jadi biarkan saja. Zhao Yu tahu bahwa meskipun ia ditakdirkan bertemu dengan kedua wanita itu, mereka hanyalah orang yang lewat. Bahkan jika mereka bertemu, itu tidak akan berguna. Ia hanya berharap mereka hidup dengan baik. Setelah mengenang, Zhao Yu bersiap menyalakan mobil dan kembali ke kantor polisi untuk melanjutkan pekerjaannya. Namun, sebelum mobil mulai melaju, sebuah jawaban muncul dari benaknya. Petualangan sampingan hari ini telah berakhir. Dia hanya melakukan 2 hal hari ini. Satu adalah pergi ke tempat kejadian perkara, dan yang lainnya adalah pergi berbelanja dan makan malam dengan putri baptisnya, yang sangat cocok dengan heksagram Genkian. Zhao Yu membuka antarmuka sistem dan melihat bahwa tingkat penyelesaian petualangannya hari itu adalah 288%. Meskipun itu adalah tingkat penyelesaian yang baik, itu tidak mencapai 300%, jadi dia gagal dalam memilih item. Dia telah kehilangan 300 poin, tetapi dia tidak mendapatkan pembuka kunci universal. Namun, semua ini sesuai dengan harapan Zhao Yu. Dia tidak merasakan kehilangan apapun, tetapi menantikan heksagram besok. Dia tidak tahu apakah dia bisa terus membuka heksagram, gen, besok dan melanjutkan kasusnya. Tentu saja, bagi Zhao Yu, mendapatkan heksagram baru telah menjadi alat pelengkap. Termasuk kasus pembunuhan lewat video, saat dia meninjau kasus-kasus besar sebelumnya, dia telah melakukan semuanya tanpa heksagram. Zhao Yu kini lebih dewasa, jadi meski tanpa heksagram, dia tetap penuh percaya diri. Namun, dengan puisi heksagram, ia akan lebih akurat dalam memilih fokus karyanya. Misalnya, dia ingin kembali ke kantor polisi untuk melanjutkan pekerjaannya, tetapi setelah melihat puisi heksagram, dia memutuskan untuk menelepon Miao Ying dan menanyakan situasinya. Hasilnya persis seperti yang diharapkannya.
Tidak ada kemajuan baru dalam kasus sumur air. Ran Tao dan Wu Xiumin sedang dalam perjalanan menuju Mengxiang. Pihak Zhang Jingfeng telah mengirimkan laporan pencarian, dan 2 mayat lainnya tidak dapat diidentifikasi. Selain itu, sidik jari yang ditemukan pada batu bata sumur tidak cocok, yang berarti bahwa orang yang membangun sumur tersebut tidak memiliki catatan kriminal. Selain itu, dia sudah menghubungi ahli potret, tetapi akan butuh waktu bagi mereka untuk membawa peralatan ke Kinsan. Peta genetika tersebut sudah dihubungi oleh seorang ahli, tetapi butuh waktu seminggu atau bahkan lebih lama lagi untuk mendapatkan hasilnya. Karena itu, Zhao Yu dan yang lainnya tidak perlu menderita malam itu. Mereka bisa kembali ke hotel dan menunggu perkembangan selanjutnya. Jadi, setelah menutup telepon, Zhao Yu kembali ke kantor polisi untuk menjemput Miao Ying, lalu mereka kembali ke hotel bersama. Awalnya, Zheng Ke seharusnya kembali ke hotel untuk beristirahat, tetapi pekerjaan Zhang Peipei belum selesai, jadi Zheng Ke pergi menemani dokter forensik wanitanya. Dalam perjalanan, Zhao Yu melaporkan kepada Miao Ying tentang kencannya dengan putri baptisnya. Tentu saja Miao Ying tidak cemburu. Dia hanya berkata bahwa jika dia tidak tinggal di kantor polisi, dia akan bersama Zhao Yu. Dia lebih tahu daripada Zhao Yu hadiah seperti apa yang disukai gadis muda itu. Zhao Yu mengetahui bahwa Nona Miao belum makan, jadi dia mengajaknya ke restoran barat terkenal di Kinsan untuk makan malam. Zhao Yu, Miao Ying bertanya saat mereka sedang makan malam, apakah kamu punya rencana untuk pulang dan mengunjungi orang tuamu? Masih jauh banget, kenapa nggak bilang aja orang tua kita? Zhao Yu tersenyum dan menjawab, aku cuma mikirin itu. Tapi itu buang-buang waktu, jadi aku akan pergi setelah kasusnya terpecahkan. Menurutku, sebaiknya kau kembali saat kau tidak sibuk selama 2 hari ini. Miao Ying sedikit khawatir. Lagi pula, kedua korban itu berasal dari Mengxiang, dan petunjuk penting dari kasus sumur air sepertinya tidak ada di Kinsan. Aku tahu. Zhao Yu mengangguk. Tidak ada cara lain untuk pergi ke Mengxiang. Kita bisa menunggu sampai kita kembali. Besok, tim peneliti ilmiah akan datang ke kantor polisi untuk diinterogasi, kata Zhao Yu. Kita harus memeriksanya dengan saksama. Oh, Miao Ying penasaran. Apakah kamu curiga ada yang salah dengan penemuan mayat itu? Saya punya firasat bahwa pembunuhnya mengubur mayatnya di sumur kering yang dalam di pegunungan dan hutan agar orang-orang bisa melihatnya. Zhao Yu menganalisis, kalau mereka tidak ingin ada yang tahu, mereka bisa saja menguburnya. Siapa yang akan menemukannya? Lagi pula, selama dia membuat sumur itu sedikit lebih rendah, dekat dengan tanah, dan kemudian menutupinya dengan batu, siapakah yang akan tahu bahwa ada sumur di bawah batu itu? Kalaupun mereka tahu, siapa yang akan menggalinya? Petik 2. Jika apa yang kau katakan itu benar, maka kasus ini menjadi lebih aneh lagi. Miao Ying bertanya, mungkinkah si pembunuh masih ingin kita menemukan mayatnya? Aku belum bisa memastikannya, kata Zhao Yu. Ngomong-ngomong, aku punya firasat kalau pembunuhnya ingin memberitahu kita sesuatu. Saya rasa tim ekspedisi tidak akan mengalami masalah, analisis Miao Ying. Mereka hanya tidak ingin mengambil air dari selokan, jadi mereka berencana menggali sumur. Apapun mungkin terjadi, kata Zhao Yu. Bagaimana mungkin itu bisa menjadi suatu kebetulan? Mengapa tim ekspedisi memilih untuk mendirikan kemah di sebelah sumur? Saya sudah membaca informasinya. Guru itu berusia lebih dari 50 tahun ini dan berasal dari kam keluarga Zhang di Provinsi Xia Barat. Kam keluarga Zhang berjarak kurang dari 40 km dari Gunung Tuo. Zhao Yu melanjutkan, dialah yang memilih kam itu, jadi menurutku itu bukan suatu kebetulan. Petik 2. Baiklah, kata Miao Ying sambil mengangguk. Besok, saat mereka datang, kita akan mengamati mereka. Bukan hanya mengamati, Zhao Yu menambahkan. Zheng Ke belum pergi, kan? Biarkan dia menggali lebih banyak informasi tentang profesor tua ini terlebih dahulu. Besok, kita akan bersiap untuk mengamati ekspresinya. Bab 1735, siapa identitasnya? Penerjemah, 54.969.033. Pukul 12 siang hari berikutnya,
di kantor kelompok investigasi khusus cabang Rongyang. Latar belakang keluarganya bersih, dan tampaknya tidak ada masalah, Zheng Ke berkata kepada Zhao Yu, sambil memegang sepotong informasi. Rumah leluhur Zhang Xin berada di kamp keluarga Zhang. Setelah dia lahir, seluruh keluarganya pergi ke Yunzhou, tempat Universitas Pertanian Barat Laut berada di Provinsi Longqi. Saya tidak melihat sesuatu yang istimewa tentangnya, kata Miao Ying. Meskipun Profesor Zhang sangat mengenal Gunung Unta, ini adalah pertama kalinya dia pergi ke gunung tempat sumur itu berada. Tim ekspedisi mengatakan bahwa tujuan utama ekspedisi mereka kali ini adalah untuk mempelajari spesies baru yang disebut kupu-kupu camelback. Kupu-kupu ini hanya dapat ditemukan di camelback. Saya sudah memeriksa informasi internal universitas mereka, kata Zheng Ke. Profesor Zhang adalah satu-satunya ahli serangga di universitas. Proyek penelitian ilmiah ini tidak diprakarsai olehnya, tetapi diatur oleh tim pengajar dan peneliti universitas. Saya sudah memeriksa murid-muridnya satu persatu, kata Miao Ying. Mereka tampaknya tidak memiliki masalah. Penemuan mayat di dalam sumur seharusnya hanya kebetulan. Petik 2. Baiklah, Zhao Yu melambaikan tangannya dan berkata, kalau begitu biarkan mereka terus mempelajari kupu-kupu itu. Yah, tidak mungkin mempelajari kupu-kupu, kata Zheng Ke. Siapa yang berani berkemah di pegunungan jika ada mayat? Proyeknya sudah dibatalkan. Setelah itu, Zheng Ke pergi untuk memberitahu yang lain. Zhao Yu berjalan ke papan tulis dan mencoret tanda X pada kolom untuk tim ilmiah, lalu mulai menambahkan informasi. Ahli potret itu sudah tiba di Kinsan dan sedang dalam perjalanan ke kantor polisi, kata Miao Ying. Lagi pula, dia di sini untuk membantu. Saat dia tiba, sebagai pemimpin tim investigasi khusus, setidaknya kamu harus menemuinya. Bersikaplah sopan. Aku tahu, kata Zhao Yu sambil menatap papan tulis. Bantu aku menghibur mereka. Aku ingin memikirkannya, aku merasa ada yang terlewat. Petik 2. Baiklah kalau begitu. Miao Ying mengangkat bahu tak berdaya dan meninggalkan kantor. Mendesah. Zhao Yu menghela napas. Sebenarnya, dari heksagram yang diterimanya pagi ini, dia sudah tahu bahwa tim ekspedisi seharusnya tidak memiliki masalah. Itu karena dia telah mendapatkan heksagram, Zhen Li, hari ini. Dia bahkan tidak mendapatkan heksagram, Gen, yang berarti akan sulit untuk membuat kemajuan substansial dalam penyelidikan hari ini. Saat petugas polisi bertanya kepada tim ekspedisi tentang situasi tersebut, dia juga mengamati dengan cermat dari kejauhan dan tidak menemukan masalah. Semua anggota tim ekspedisi berperilaku normal. Setelah menyingkirkan tim ekspedisi, mereka hanya bisa menaruh harapan pada Ran Tao dan Wu Xiumin. Jika mereka bisa mengetahui hubungan antara kedua korban yang meninggal, mereka mungkin bisa mengetahui identitas kedua mayat lainnya, lalu memahami masa lalu mereka dan menemukan pembunuhnya. Namun, Ba Hongsui dan Wang Pengyi sudah meninggal. Tidak mudah untuk menyelidiki mereka secara terperinci. Oleh karena itu, seharusnya tidak ada informasi baru untuk sementara waktu. Zhao Yu merenung di kantor untuk waktu yang lama, lalu akhirnya memutuskan untuk pergi ke departemen forensik untuk melihat apakah Zhang Peipei punya penemuan baru. Dia berpikir bahwa meskipun DNA dari dua mayat terakhir tidak dapat dibandingkan, setidaknya mereka dapat menemukan beberapa petunjuk dari sisa-sisa jasadnya. Beberapa menit kemudian, Zhao Yu tiba di departemen forensik dan melihat Zhang Peipei masih bekerja keras. Bagaimana? Ada perkembangan baru? Zhao Yu langsung ke intinya. Sebagai seorang pemimpin tim investigasi khusus, apalagi tujuannya datang ke departemen forensik. Berdasarkan identifikasi, kata Zhang Peipei, kemungkinan keempat korban yang meninggal terkubur hidup-hidup sangat tinggi. Lihatlah, dia menuntun Zhao Yu ke dinding foto, menunjuk ke salah satu foto, dan berkata, gigi korban berwarna seperti marmer, yang merupakan kasus khas dari sesak napas. Selain itu, bagian luar akar gigi berwarna merah muda. Ini juga merupakan ciri khas dari sesak napas mekanis. Petik 2. Zhang Peipei kemudian menunjuk ke foto lain dan berkata, selain itu, kami telah memeriksa posisi tali dan tulang, dan menemukan bahwa almarhum dilipat dan diikat ke belakang. Postur ini berarti bahwa tangan dan kaki almarhum diikat bersama-sama,
sehingga almarhum tidak akan berdiri tegak, dan akan lebih mudah untuk menguburnya hidup-hidup. Meskipun tulang-tulangnya sudah berubah menjadi tulang putih, kami masih mendeteksi adanya tanah liat yang bercampur dengan air liur dari saluran pernapasan korban. Selain itu, kami tidak mendeteksi adanya cedera fatal atau faktor keracunan lainnya. Oleh karena itu, kemungkinan keempat korban meninggal karena terkubur hidup-hidup bisa lebih dari 95%. Ya, aku juga berpikir begitu. Sejak awal, Zhao Yu sudah menebak penyebab kematiannya. Dia melihat foto-foto itu dengan saksama dan bertanya, "Jadi, apakah kamu menemukan sesuatu yang baru pada tulang-tulang itu?" "Kami menemukan bekas luka lama yang telah sembuh pada tulang keempat mayat," kata Zhang Peipei. "Luka lama ini sebagian besar ditemukan di tulang rusuk dan lengan atas mereka. Hidung mayat nomor 3 menunjukkan tanda-tanda penyembuhan patah tulang, dan tidak ditemukan gigi seri pada mayat nomor 4. Selain itu, beberapa luka mereka bertumpuk. Ini berarti mereka telah terluka berkali-kali." "Oh." Zhao Yu mengangkat alisnya dan bergumam, "Ini menunjukkan bahwa orang-orang ini tidak mudah dihadapi. Orang normal tidak akan mengalami begitu banyak luka." "Ya," kata Zhang Peipei dengan serius. "Atlet profesional atau profesional?" "Seorang atlet." Jawaban ini jelas di luar dugaan Zhao Yu. Dia membelalakan matanya dan bertanya, "Saya akan mengatakan bahwa dia adalah seorang preman profesional." "Pejuang profesional, gangster." Kali ini giliran Zhang Peipei yang terkejut. "Bisa jadi dia adalah seorang penjudi profesional, atau seorang penipu," kata Zhao Yu. "Peluang orang-orang seperti itu untuk mengalami patah tulang jauh lebih tinggi dibandingkan atlet." Kau tahu banyak." Zhang Peipei tidak bisa berkata apa-apa. Zhao Yu berpikir dalam hati, "Aku melakukan ini sebelum aku bertransmigrasi, jadi bagaimana mungkin aku tidak tahu?" "Dr. Zhang," kata Zhao Yu. "Kalau begitu, bisakah Anda memberi saya laporan tentang luka lama mereka? Saya akan menganalisisnya." "Baiklah," katanya. Lalu, Zhao Yu melihat foto-foto lainnya dan bertanya, "Bagaimana dengan barang-barang milik almarhum? Apakah Anda punya bukti identitasnya?" "Sejauh ini, belum ditemukan apapun," kata Zhang Peipei. "Tidak ada dompet, jam tangan, ponsel, atau barang berharga lainnya yang ditemukan. Saya kira pembunuhnya mengambilnya. Kondisi pakaiannya juga tidak terlalu bagus. Jenazah telah dikubur di tanah yang lembab dan asam dalam waktu yang lama. Selain sabuk kulit dan produk karet, pakaian lainnya sudah sangat berkarat." "Ikat pinggang dan sepatu," Zhao Yu berpikir sejenak, lalu berkata, "Kirimkan aku foto semua barang itu." "Semuanya ada di sini." Zhang Peipei mengambil sebuah map. "Aku baru saja akan meminta seseorang untuk mengirimkannya kepadamu. Nomor 1, Ba Hongsui, ada di atas." Zhao Yu mengambil map itu dan berjalan ke papan tulis. "Selanjutnya, nomor 2, Wang Pengyi," katanya. "Dan nomor 3 dan nomor 4 tidak diketahui." Zhao Yu merenung sejenak, lalu bertanya, "Kamu baru saja mengatakan bahwa hidung nomor 3 patah, dan nomor 4 tidak memiliki gigi depan, kan?" "Ya." Zhang Peipei mengangguk dan menambahkan, "Saya sedang mengerjakan laporan terperinci tentang nomor 3 dan no. 4. Saya akan mengirimkannya kepada Anda segera setelah selesai." "Baiklah, kirimkan ke Rantau dan Wu Xiumin pada saat yang sama. Mereka sedang berkunjung dan menyelidiki, dan karakteristik apapun dari almarhum mungkin dapat membantu menemukan identitasnya." "Ya, aku akan selesai sebentar lagi." Zhang Peipei mengangguk setuju. Bab 1736, bab 1735 tidak terlalu dekat. 2 hari kemudian, di kantor kelompok investigasi khusus Kinsan, Zhao Yu sedang melakukan panggilan video dengan Rantao dan Wu Xiumin, yang berada di Mengxiang. "Kita dalam masalah, bos," kata Rantao sambil memegang setumpuk dokumen di depan kamera. "Ba Hongsui dulunya seorang hooligan, tapi dia dulu mengikuti banyak bos. Orang ini sangat pandai berjudi. Demi menghindari utangnya, dia tinggal di beberapa kota. Dia seperti sedang bermain petak umpet, jadi sulit ditemukan. Situasi Wang Pengyi mirip," kata Wu Xiumin dalam video tersebut. Menurut saudaranya, Wang Pengyi juga seorang pemuda yang galak.
Meskipun dia perlahan-lahan menjadi tenang saat dia sudah tua, dia masih memiliki sifat pemarah. Dia terlibat konflik dengan orang lain setiap 2 atau 3 hari dan menyinggung banyak orang. Jika Anda ingin menyelidiki siapa yang dia dendami, Anda akan. Mereka semua hanya bajingan. Zhao Yu punya firasat buruk di hatinya. Seorang penjahat seperti ini telah menyinggung banyak orang, yang tidak diragukan lagi akan meningkatkan kesulitan dalam memecahkan kasus ini. Lalu, dia berpikir sejenak dan bertanya kepada keduanya, apakah kalian sudah menemukan titik kontak kedua orang ini? Apakah mereka berdua saling kenal? Baiklah, Ran Tao menjawab lebih dulu. Aku bertanya kepada beberapa teman Ba Hongsui, tetapi mereka belum pernah melihat Wang Pengyi sebelumnya. Aku juga sudah bertanya pada saudara-saudara dan teman-teman Wang Pengyi, jawab Wu Xiumin. Mereka juga belum pernah mendengar tentang Ba Hongsui. Saya sudah memeriksa riwayat panggilan Ba Hongsui, Ran Tao menambahkan. Nomor telepon Wang Pengyi tidak ada di sana. Saya sekarang di kantor polisi setempat, memeriksa catatan panggilannya untuk melihat apakah ada orang hilang yang sesuai dengan deskripsi, untuk melihat apakah saya dapat menemukan 2 korban lainnya. Petik 2. Wang Pengyi adalah orang yang konservatif. Dia tidak membuka Qiki atau WeChat-nya. Satu-satunya titik masuk saya adalah mengunjungi dan menyelidiki, serta memeriksa riwayat panggilannya. Bos, kita butuh waktu. Kata Ran Tao, Ba Hongsui adalah seorang bujangan tua. Orang tuanya sudah meninggal, dan dia memiliki seorang kakak perempuan yang tidak pernah dia hubungi. Jika aku ingin memahami masa lalunya, aku hanya bisa mencari saudara-saudaranya yang muda dan berbahaya satu persatu. Aku butuh waktu. Saya juga sama, kata Wu Xiumin. Wang Pengyi berkecimpung dalam bisnis makanan ternak di masa mudanya. Dia bepergian ke seluruh negeri dan berhubungan dengan banyak orang. Sangat sulit untuk menyelidikinya. Fiu, Zhao Yu menyisir rambutnya dengan jari-jarinya dan berkata tanpa daya, kalau begitu, kamu harus menyelidikinya dengan saksama. Mulailah dari titik-titik persimpangan mereka dan lihat apakah mereka pernah berinteraksi di waktu yang sama atau di kota yang sama. Hanya dengan mengetahui hubungan mereka, kasusnya bisa dilanjutkan. Saya mengerti. Dipahami. Petik 2. Setelah keduanya menjawab, panggilan video berakhir dan Zhao Yu mematikan teleponnya. Kecerdasan buatan. Zhao Yu menghela napas, seperti kata pepatah lama, Anda tidak bisa makan tahu panas dengan tergesa-gesa. Petik 2. Semakin bersemangat dia untuk mengakhiri kasus dan menyelidiki, memuar pembunuhan, di Yaoming, semakin sulit pula kasusnya. Identitas kedua korban itu rumit, dan mereka punya banyak musuh. Butuh waktu lama untuk menemukan 2 korban lainnya dan pembunuhnya. Zhao Yu tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya. Meskipun para ahli potret bekerja keras untuk merestorasi potret kedua orang yang telah meninggal, Zhao Yu tidak terlalu optimis tentang hal itu. Karena DNA kedua korban tidak muncul dalam basis data orang hilang, tidak diragukan lagi bahwa tidak ada yang melaporkan kasus tersebut kepada mereka. Tidak ada yang melaporkan kasus tersebut, yang berarti tidak ada yang peduli dengan mereka. Karena tidak ada yang peduli pada mereka, bahkan jika mereka mengembalikan potret itu dan memasang pengumuman untuk mengidentifikasi jasadnya, mungkin tidak akan ada tanggapan. Selain itu, foto profil hasil restorasi 3D semacam ini akan memiliki penyimpangan tertentu dari orang aslinya, apapun yang terjadi. Jika dibandingkan dengan foto identitas satu persatu, ada kemungkinan besar terjadi kesalahan, sehingga perbandingannya tidak valid. Oleh karena itu, untuk mengungkap identitas kedua korban lainnya, ia hanya bisa bekerja pada korban saat ini. Karena mereka berdua meninggal di sumur yang sama, pasti ada hubungan yang sangat penting. Pasti, kebencian yang mendalam. Kemudian, Miao Ying melihat ke papan tulis dan berkata, meskipun Ba Hongsui dan Wang Pengyi memiliki banyak musuh, hanya kebencian yang mendalam yang akan menyebabkan balas dendam seperti itu. Ketua tim, kata Zheng Ke, kamu lebih tahu tentang dendam dunia bawah. Mungkinkah kasus sumur air itu seperti di film-film, di mana mereka mencuri barang milik orang lain dan menyinggung beberapa orang penting, sehingga mereka terbunuh? Itulah sebabnya mereka menggunakan metode menguburnya hidup-hidup. Aku pernah memikirkan kemungkinan ini sebelumnya, kata Zhao Yu. Namun,
Keempat orang itu dikubur di dalam sumur secara berkelompok, yang tampaknya tidak cocok dengan pembunuhnya. Petik 2. Jika memang ingin membungkam mereka, mereka seharusnya memilih cara yang lebih konservatif dan tidak menguburnya di sumur yang sudah jelas seperti itu. Mereka seharusnya tidak menutup sumur itu dengan batu. Oh, Zheng Ke mengangguk. Kalau begitu, kemungkinan balas dendam lebih tinggi. Ya, Zhao Yu menunjuk ke papan tulis dan berkata dengan serius, pembunuh itu menghabiskan waktu 3 tahun untuk membunuh 4 korban. Sepertinya pembunuh itu tidak tahu banyak tentang korbannya. Pembunuhnya juga menemukan korbannya setelah lama mencari, lalu membunuh mereka. Ini, Zheng Ke merenung dengan serius. Miao Ying mengulangi dengan rasa ingin tahu, pembunuh dan korban tidak saling kenal. Lalu mengapa? Apakah dia masih membunuh mereka? Ada dendam yang begitu besar. Lihat, Zhao Yu menganalisis, apakah kau ingat kasus tulang putih, ketika pembunuh Liang Weiyi membalas dendam? Dia hanya menggunakan beberapa bulan untuk membunuh 3 pembunuh lainnya. Jika kasus sumur air seperti ini, maka seharusnya tidak lama setelah itu. Zhao Yu berkata, jika pembunuhnya ingin membalas dendam, mengapa dia tidak membunuh 1 orang dan kemudian pergi ke orang berikutnya? Apa yang dia tunggu? Apakah dia tidak tahu bahwa semakin lama waktu berlarut-larut, semakin besar bahayanya kasus tersebut? Tapi, bukankah ini agak kontradiktif? Miao Ying bertanya, jika mereka tidak dekat, bagaimana mereka bisa memiliki dendam sebesar itu? Tidak, kata-katamu saling bertentangan. Zhao Yu berkata terus terang, apakah kamu masih ingat kasus mayat yang disembunyikan di bank? Apakah pembunuhnya, Qiu Xinyang, mengenal para korban? Ini, Miao Ying tidak bisa berkata apa-apa. Mari kita asumsikan, Zhao Yu menggambar sebuah lingkaran di tengah papan tulis, menunjuknya, dan berkata, ada insiden besar di mana 4 korban, sengaja atau tidak sengaja, menyinggung si pembunuh, yang menyebabkan si pembunuh membalas dendam. Namun, karena keempatnya adalah penjahat yang sulit ditemukan, si pembunuh berusaha keras untuk menemukan mereka. Setelah menemukan 1, mereka membunuh yang lain dan mengubur mereka hidup-hidup di dalam sumur. Oh, itu sepertinya masuk akal, Zheng Ke menganalisis. Jadi, tidak ada perintah untuk membunuh. Jika dugaanku benar, berarti keempat korban itu tidak ada hubungannya satu sama lain, dan akan sulit bagi Rantau untuk mengetahui identitas kedua korban lainnya melalui hubungan antara para korban. Karena, kata Zhao Yu, jika mereka sangat akrab satu sama lain, si pembunuh bisa dengan mudah menemukan salah satu dari mereka dan memeras pengakuan darinya. Sama seperti Liang Yiwen dari kasus tulang putih, dia bisa dengan cepat mendapatkan informasi semua orang. Jika kesimpulanmu benar, kata Miao Ying, maka penyelidikan Rantau dan Wu Xiumin tidak akan ada artinya. Itu bermakna, Zhao Yu menunjuk ke lingkaran itu lagi. Kita harus tahu bagaimana korban menyinggung pembunuhnya. Jika kita bisa mengetahui apa kebencian si pembunuh, kasus ini bisa dengan mudah dipecahkan. Bab 1737, Bab 1736 berhenti. Penerjemah. Malam itu, Zhao Yu tinggal di kantor sendirian, menghadap papan tulis sambil memikirkan kasus tersebut. Dalam 2 hari terakhir, heksagram, gen, yang mewakili perkembangan kasus, belum dibuka. Ini berarti bahwa penyelidikan Zhao Yu saat ini belum membuat kemajuan substansial. Oleh karena itu, Zhao Yu berpikir keras, mungkinkah ada kesalahan dalam penyelidikannya? Apakah dia salah arah, atau dia terlalu sederhana dalam memikirkan kasusnya? Sejujurnya, karena dia telah memecahkan 5 kasus besar yang belum terpecahkan, sejak awal, Zhao Yu benar-benar tidak menganggap serius kasus sumur air itu. Ia yakin bahwa pengalaman masa lalunya cukup untuk memecahkan kasus tersebut. Namun, dia tidak punya pilihan selain memeriksa ulang kasus tersebut. Meskipun dia sudah punya ide baru di siang hari, dia yakin bahwa selama dia bisa mencari tahu alasan mengapa keempat korban menyinggung si pembunuh dan memahami kebencian si pembunuh, kasusnya akan terpecahkan. Namun, tidak mudah untuk menyelidiki motif pembunuhan itu. Seperti halnya kasus mayat tersembunyi di bank, korban pun tidak tahu kapan ia telah menyakiti si pembunuh, apalagi orang lain. Oleh karena itu, untuk memahami motif pembunuh,
terkadang sulit untuk memahaminya dari sudut pandang sepihak. Ini membutuhkan sejumlah besar informasi dan semua informasi tentang korban. Namun, Ba Hongswei dan Wang Pengyi sudah meninggal. Mereka tidak memiliki banyak teman dan keluarga, dan mereka telah menyinggung banyak orang sebelum meninggal. Sulit untuk mengetahui siapa yang telah mencoba membunuh mereka untuk membalas dendam. Jika itu kasus baru, Zhao Yu mungkin punya banyak cara untuk mengatasinya. Namun, korban terakhir sudah meninggal lebih dari 3 tahun, dan banyak bukti telah hilang. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Melihat papan tulis dan foto keempat mayat, Zhao Yu merasa tidak berdaya. Sudah lama ia tidak merasakan perasaan ini. Meskipun banyak kasus yang tampak aneh, kasus-kasus itu tidak pernah benar-benar membuatnya bingung. Namun, kasus sumur air yang tampaknya biasa ini telah membuatnya berhenti. Apa alasannya? Zhao Yu menoleh untuk melihat gambar sumur, lalu mengalihkan perhatiannya kembali ke sumur itu. Sampai saat ini dia masih belum mengerti mengapa si pembunuh memilih sumur di tengah pegunungan dan hutan lebat ini. Meskipun dia tahu bahwa sumur itu adalah kunci untuk memecahkan kasus tersebut, dia tidak dapat mengetahui misteri apa yang terkandung di dalamnya. Sekarang sumur itu sudah dihancurkan, tidak ada yang ditemukan kecuali sidik jari dan telapak tangan pada batu bata dan semen. Dengungan-dengungan, dengungan-dengungan. Tiba-tiba, ponsel Zhao Yu berdering. Itu dari Miao Ying. Miao Ying memberitahu Zhao Yu bahwa para ahli telah membuat potret dari 2 mayat yang tersisa, dan dia bisa pergi melihatnya. Jadi, Zhao Yu meninggalkan kantor dan pergi ke Departemen Orang Hilang. Di sana dia melihat 2 potret 3D yang telah selesai dibuat. Kedua korban terlihat biasa saja, wajah-wajah yang biasa saja yang akan terlupakan di tengah keramaian. Namun, karena para ahli mempertimbangkan usia mereka, keduanya tampak sedikit lebih tua. Zhao, kata Zhang Jingfeng kepada Zhao Yu, saya akan mengambil bagan perbandingan potret dan membandingkannya dengan basis data. Meskipun potret yang direkonstruksi mungkin berbeda, kita tetap harus mencobanya. Lakukan saja. Zhao Yu mengangguk, lalu berkata kepada Zhang Yaohui yang menunggu di samping, Kapten Zhang, saya belum ingin mengirimkan potret itu untuk melakukan pengenalan mayat dalam skala besar. Saya khawatir kalau pembunuhnya melihat ini, dia akan diberitahu. Petik 2. Benar, aku juga berpikir begitu. Zhang Jingfeng berkata dengan yakin, mari kita lihat apa hasil perbandingannya. Pengenalan mayat dalam skala besar bukanlah ide yang bagus. Kami hanya akan menggunakannya saat kami tidak punya pilihan lain. Baiklah, aku mengerti. Zhang Yaohui mengangguk setuju. Juga, Zhao Yu menambahkan, meskipun kemungkinannya sangat kecil, pasti ada seseorang yang menjaga sumur itu. Jika kalian menemukan orang yang mencurigakan di dekat sumur, tangkap mereka dan interogasi mereka. Jangan khawatir, kata Zhang Yaohui. Akhir-akhir ini, staf di United Forest Farm milik kepolisian Zhang telah mengawasi tempat kejadian perkara. Saya juga akan mengirim tim ke sana besok. Setelah meninggalkan Departemen Orang Hilang, waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam, tetapi Zhao Yu dan Miao Ying terus mempelajari kasus tersebut bersama-sama. Mereka mempelajarinya hingga pukul 10 malam, lalu kembali ke hotel untuk beristirahat. Meskipun Zhao Yu sudah memperbaiki sikapnya dan mulai menangani kasus ini dengan serius, dia tidak menyangka bahwa ini baru permulaan. Dalam sekejap mata, seminggu telah berlalu, tetapi masih belum ada kemajuan dalam kasus sumur air. Selama seminggu, Ran Tao dan Wu Xiumin mengirimkan kembali informasi yang lebih rinci tentang kedua korban yang meninggal. Namun, karena riwayat kedua korban yang panjang, akan membutuhkan waktu lebih lama untuk memulihkan lintasan kehidupan almarhum. Selain itu, potret itu juga berada dalam kondisi yang tidak menentu. Karena kesalahan dalam teknologi potret yang dipulihkan, komputer sebenarnya menemukan lebih dari 20.000 target yang diduga melalui perbandingan basis data. Setelah memperhitungkan faktor usia, polisi masih memiliki lebih dari 7.000 calon. Karena keluarga korban tidak melaporkan kasus tersebut, polisi tidak mengetahui status tersangka yang hilang. Mereka hanya bisa memeriksa 7.000 calon satu per satu. Oleh karena itu,
jumlah waktu yang terbuang sia-sia tidak terbayangkan. Selain itu, para ahli tidak membuat kemajuan apapun pada peta genetik. Melalui identifikasi DNA kedua korban yang meninggal, mereka menemukan bahwa urutan DNA kedua korban tidak muncul dalam sampel saat ini. Mereka bahkan tidak dapat menentukan area umum tempat mereka berada. Jadi, petunjuk ini hanya akan berakhir dengan kegagalan. Selama 7 hari, Zhao Yu juga tidak tinggal diam. Dia memeriksa laporan otopsi dan barang-barang milik almarhum lebih dari 10 kali, mencoba menemukan beberapa petunjuk. Namun, tidak ada ciri-ciri khusus pada tulang-tulang korban. Selain hidung patah korban nomor 3 dan gigi depan korban nomor 4 yang hilang, tidak ada ciri-ciri lain yang jelas. Peninggalan orang yang meninggal juga merupakan barang biasa dan tidak mempunyai nilai investigasi. Zhao Yu bahkan mengirim beberapa orang untuk mengumpulkan informasi tentang legenda setempat, untuk melihat apakah ada penyebutan tentang sumur dalam adat setempat. Namun, petugas polisi berjalan di sekitar desa-desa terdekat tetapi tidak mendengar satu pun cerita tentang sumur itu. Lebih buruk lagi, dalam 7 hari, heksagram Zhao Yu sangat tidak berhasil. Baru pada hari keempat dia mendapatkan heksagram gen. Namun, pada akhirnya, Zhao Yu menyadari bahwa heksagram gen tidak mewakili kasus sumur air, tetapi kasus memuar pembunuhan yang selama ini menjadi perhatiannya. Dia telah menerima laporan petugas Wang hari itu, yang mengatakan bahwa polisi Yaoming akhirnya memverifikasi kasus pembunuhan lainnya, yang persis sama dengan yang dijelaskan dalam memuar pembunuhan. Namun, pada titik ini, Zhao Yu tidak lagi berminat untuk memperhatikan memuar pembunuhan itu. Dia sudah tenang dan memfokuskan seluruh energinya pada kasus sumur itu. Ia yakin bahwa alasan mengapa kasus sumur air itu berhenti bergerak maju pasti terkait dengan perintahnya. Pasti ada cara untuk mempercepat kemajuannya. Mungkin saya kurang bekerja keras dan telah mengabaikan sesuatu. Karena alasan ini, dia tidak kembali ke kampung halamannya sekalipun dalam 7 hari terakhir, dan dia juga tidak bertemu dengan teman lamanya. Meskipun si Pirang Zhou Yang dan yang lainnya meneleponnya setiap hari untuk mengajaknya minum, dia tidak menanggapinya sekalipun. Dia mengunci diri di kantornya setiap hari, menghadapi kasus itu, dan berpikir keras. Dia menganalisis kasus itu dengan serius, dan memasuki kondisi kegilaan yang telah lama hilang. Misalnya, saat itu sudah jam 2 pagi, tetapi dia masih berdiri di depan papan tulis, mempelajari sesuatu. Mungkin karena kepekaan pekerjaannya, atau mungkin karena pengalamannya, tetapi setelah mempelajari semua detailnya, Zhao Yu merasa bahwa hal yang telah diabaikannya akan segera muncul. Bab 1738, Zhao Yu menggendong istrinya. Penerjemah. Jangan terlalu cemas. Miao Ying masih bersama Zhao Yu di kantor pada pukul 2 pagi. Dia melihat wajah Zhao Yu yang khawatir dan mencoba membujuknya. Ran Tao dan Wu Xiumin memegang potret 3D kedua orang itu agar Ba Hongsui dan teman-teman Wang Pengyi dapat mengenali mereka. Mungkin akan ada berita segera. Hal semacam ini tidak bisa dilakukan dengan terburu-buru. Melihat Zhao Yu masih menatap papan tulis, tidak mengatakan sepatah kata pun, Nona Miao datang ke belakang Zhao Yu dan dengan lembut menekan bahu Zhao Yu dengan kedua tangannya. Dia mendekatkan wajahnya ke telinga Zhao Yu dan menasihatinya lagi. Baiklah, Tuan Detektif Gila, jangan lupa telingamu. Kau polisi Black Cat, kau tidak ingin punya satu telinga, kan? Jangan khawatir, Zhao Yu menepuk tangan si cantik dengan lembut dan berkata dengan tatapan tegas di matanya, aku sama sekali tidak terburu-buru. Aku hanya merasa ada yang terlewat. Benarkah? Kata-kata ini terdengar familiar. Miao Ying hanya melingkarkan lengannya di leher Zhao Yu dari belakang dan berkata dengan lembut, dulu, tidak peduli kasus apa yang aku pecahkan, aku selalu mendengarmu mengatakan ini. Apa yang kamu lewatkan kali ini? Jika aku tahu, Zhao Yu tersenyum sambil merasakan kehangatan di lehernya, aku akan lari ke Yaoming untuk memeriksa catatan pembunuhan itu. Kau tidak perlu kembali tidur di tengah malam. Petik 2. Ngomong-ngomong soal itu, kata Miao Ying sambil melingkarkan lengannya di leher Zhao Yu dan menatap sumur di foto itu. Bagian yang paling aneh dari keseluruhan kasus ini tidak lain adalah sumur ini. Jika kita bisa mengetahui asal-usul sumur itu,
kita mungkin bisa memecahkan misterinya. Tapi, Zhao Yu mengerutkan kening. Kami sudah bertanya ke semua desa di sekitar, tapi kami tidak mendengar legenda atau adat istiadat tentang sumur itu. Apakah menurutmu? Nona Miao merenung dengan serius dan menebak, mungkinkah, bahwa ini adalah semacam adat istiadat di Mengxiang? Saya juga sudah bertanya, kata Zhao Yu. Pada dasarnya tidak ada adat istiadat tentang sumur. Dia hanya mendengar bahwa di Mongolia luar, karena cuaca dingin dan kemiskinan, beberapa orang miskin memilih untuk tinggal di bawah sumur. Tetapi sumur semacam itu berbeda dengan sumur di sini. Sumur itu lebih seperti saluran pembuangan kota, jadi seharusnya tidak ada hubungannya dengan kasus kita. Petik 2. Itu benar, Miao Ying merenung. Jika sumur itu ada hubungannya dengan adat istiadat Mengxiang, maka mereka seharusnya menguburkan orang-orang di Mengxiang saja. Mengapa tidak mengangkut mereka ke Gunung Unta, yang jaraknya ratusan kilometer? Tanyanya. Miao, Zhao Yu membelai tangan Miao Ying dan berkata, aku mungkin punya jawaban. Jawaban apa? Karena penasaran, Miao Ying mendekatkan wajahnya yang cantik dan lembut ke telinga Zhao Yu, terlihat sangat mesra. Menurutku, hanya ada satu alasan mengapa pembunuh itu mengubur mayatnya di Gunung Unta, yang jaraknya ratusan kilometer, kata Zhao Yu. Dulu, ketika keempat orang ini menyinggung pembunuh itu terjadi di Gunung Unta. Itu bahkan terjadi di tempat sumur itu berada. Oh, apa yang kau katakan masuk akal, Miao Ying memikirkannya, dan matanya tiba-tiba berbinar. Mengapa alur cerita seperti ini terasa sedikit familiar? Sepertinya, Nona Miao mengerutkan kening. Dulu lebih umum di film dan drama TV, kan? Apa? Zhao Yu tidak mengerti dan bertanya, apa yang lebih umum? Rencana itu, kata Miao Ying, pikirkanlah. Kita semua laki-laki, dan kejadian itu terjadi di pegunungan dan hutan lebat yang belum pernah dijamah manusia. Kejahatan macam apa yang mungkin terjadi? Kamu mengatakan, Zhao Yu masih tidak mengerti. Saya pikir itu karena pembagian hasil rampasan yang tidak merata. Kata Miao Ying, misalnya, ada sekelompok perampok yang merampok harta benda, dan karena hasil rampasannya tidak dibagi rata, terjadilah kebakaran di hutan. Ba Hongsui dan 3 orang lainnya membunuh kaki tangan mereka dan mengambil barang-barang mereka. Kemudian, seseorang selamat dan keluar untuk membalas dendam, yang menyebabkan pembunuhan di sumur itu. Mereka menguburkan orang itu di dalam sumur untuk memberi penghormatan kepada saudara laki-laki si pembunuh. Konspirasi ini benar-benar kuno. Zhao Yu cemberut dan menggelengkan kepalanya. Tapi, perampokan macam apa yang akan terjadi di pedalaman pegunungan? Lagi pula, jika Ba Hongsui dan Wang Pengyi mendapatkan barang-barang berharga itu, mengapa mereka berada dalam keadaan yang menyedihkan? Batuk, aku hanya membuat analogi. Kata Miao Ying, mungkin karena ada konflik lain. Misalnya, Miao Ying memikirkannya dengan saksama dan bergumam, pembunuh dan pacarnya pergi mendaki di hutan, dan mereka bertemu dengan keempat pria itu. Keempat pria itu tergoda, dan mereka memperkosa atau membunuh pacar si pembunuh. Lalu, si pembunuh mencari mereka untuk membalas dendam. Karena dia tidak tahu identitas keempat orang itu, dia mencari selama bertahun-tahun. Mungkin, ada alasan serupa lainnya. Singkatnya, kejahatan itu pasti terjadi di Gunung Unta, dan itu terkait dengan sumur. Zhao Yu, Miao Ying tiba-tiba berteriak kegirangan. Jika tebakan ini benar, maka pembunuhnya seharusnya sudah melaporkan kasusnya saat itu, kan? Berarti, selama kita mengusut semua kasus yang berkaitan dengan Camel Mountain, kita bisa menemukan tersangkanya. Mengenai kasus Tuosan, kasus itu hanya akan muncul di 2 tempat. Satu adalah kantor polisi Kabupaten Luolong, dan satu lagi adalah kantor polisi kota Zangs. Haruskah aku? Miao Ying mengepalkan tangannya dengan penuh semangat. Haruskah aku menghubungi mereka sekarang? Rasanya tidak benar, Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan berkata. Jika keempat korban itu memiliki hubungan dekat, pembunuhnya seharusnya tidak membunuh mereka setelah sekian lama, kan? Saya masih merasa bahwa hubungan antara keempat orang yang meninggal itu tampaknya tidak dekat. Tidak, apakah kamu masih ingat Qiu Xinyang?
Miao Ying berkata, sebelum Qiu Xinyang membunuh para korban, dia pasti sudah melakukan banyak hal. Bukankah dia melakukannya beberapa tahun kemudian? Lihat, Miao Ying menunjuk foto-foto orang yang sudah meninggal di papan tulis. Meskipun keempat orang ini sudah tua, mereka semua kekar. Jika pembunuhnya tidak melakukan persiapan yang matang, bagaimana mungkin dia bisa menjinakkan mereka dengan mudah tanpa meninggalkan jejak? Dan dia akan mengangkut orang-orang dari ratusan kilometer jauhnya ke Gunung Unta. Risikonya sangat besar, jadi wajar saja jika kita harus menghabiskan banyak waktu untuk melakukan persiapan secara menyeluruh. Petik 2. Zhao Yu ingin mengatakan sesuatu, tetapi segera disela oleh Miao Ying yang bersemangat. Apapun yang terjadi, kita harus mencoba, kata Miao Ying. Besok pagi, aku akan menghubungi kantor polisi Zhang's. Dia meminta mereka untuk menghitung semua kasus mencurigakan yang terjadi di Gunung Unta. Juga, aku akan memberitahu Ran Tao dan Wu Xiumin untuk menyelidiki apakah kedua orang yang meninggal itu pernah ke Gunung Unta sebelum mereka meninggal. Baiklah. Awalnya, Zhao Yu ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat semangat Miao Ying yang tinggi, dia tidak mengatakan apapun untuk menghilangkan antusiasmenya. Ini karena, meskipun dia merasa bahwa ide baru ini bagus, heksagram yang baru saja dia buka adalah heksagram Nili, yang sangat biasa. Hari sudah berganti, jadi Zhao Yu membuka heksagram baru. Namun, masih belum ada heksagram Gen dalam teks heksagram tersebut, yang membuatnya semakin berhati-hati. Namun, ide Miao Ying sejalan dengan kasusnya, jadi Zhao Yu masih berharap akan ada terobosan dalam penyelidikan besok. Baiklah, aku sudah selesai. Zhao Yu berdiri dan menggendong Miao Ying di punggungnya. Ayo kembali ke hotel. Pixie menggendong istrinya di punggungnya. Saat berbicara, dia sengaja menggoyangkan tubuhnya, sehingga Miao Ying akan memegang lehernya dengan erat. Hei, Miao Ying tidak panik, tetapi memperingatkan Zhao Yu dengan serius, biarkan aku memberimu petunjuk, jika kamu ingin menggendongku, itu berisiko. Lalu, Miao Ying juga mulai menggoyangkan tubuhnya, yang membuat Zhao Yu panik. Dia bergoyang ke kiri dan ke kanan dan kepalanya hampir terbentur lemari. Detik berikutnya, Miao Ying melangkah lebih jauh dan langsung mencubit wajah Zhao Yu, hampir memutarnya menjadi gulungan adonan goreng. Wuh, jeritan Zhao Yu berubah, dan dia segera melepaskan pergelangan tangan Miao Ying. Pada akhirnya, Miao Ying yang lincah tiba-tiba membalikkan tubuh rampingnya dan duduk di leher Zhao Yu, lalu terjatuh ke belakang. Hei, Zhao Yu takut Miao Ying akan jatuh, jadi dia segera mengambil posisi kuda-kuda untuk menyeimbangkan diri. Pada akhirnya, dia masih tidak bisa menstabilkan kuda-kudanya. Nona Miao jatuh di meja kantor, sementara Zhao Yu tiba-tiba berbaring di atasnya. Adegan itu sangat ambigu. Hal-hal yang terjadi setelah itu tidak pantas untuk anak-anak. Bab 1739, apa yang telah kulewatkan. Meskipun mereka telah menghabiskan banyak energi di kantor pada malam sebelumnya, Zhao Yu dan Miao Ying tetap kembali ke kantor keesokan paginya untuk memulai pekerjaan investigasi hari baru. Awalnya, Miao Ying sangat yakin dengan spekulasinya sendiri, tetapi pada siang hari, ketika kantor polisi kota Zhang's mengirimkan laporan, dia masih kecewa. Kenapa? Miao Ying melihat informasi itu dan bertanya, aku ingin laporan tentang Tuo San, tetapi mereka memberiku banyak catatan pencarian dan penyelamatan. Lelucon macam apa ini? Ya, seperti ini, Saudari Miao. Zheng Ke segera menjelaskan, meskipun Kabupaten Luolong disebut sebagai kabupaten, itu hanyalah sebuah desa pegunungan kecil. Kantor polisi setempat hanya menangani beberapa sengketa perdata, dan pada dasarnya tidak ada kasus formal, apalagi kasus yang terkait dengan Gunung Tuo. Setelah pos perlindungan hutan berdiri, maka segala hal yang berkaitan dengan Gunung Unta diserahkan kepada pos perlindungan hutan. Jadi, mereka menemukan catatan pencarian dan penyelamatan di stasiun perlindungan hutan. Dulu, sering ada beberapa backpacker yang tersesat dan membutuhkan tim pencari untuk pergi ke pegunungan. Namun, sebagian besar pendaki berhasil diselamatkan. Tidak ada korban jiwa yang besar.
Karena itu, pos perlindungan hutan telah berkali-kali dinilai sebagai unit terdepan. Ternyata seperti ini. Miao Ying melemparkan dokumen-dokumen itu ke atas meja dengan kecewa dan bertanya kepada Zheng Ke, kapan pos perlindungan hutan didirikan? Bagaimana dengan sebelumnya? Petik 2. Stasiun perlindungan hutan dibangun pada tahun 2010, jawab Zheng Ke. Sebelumnya, stasiun ini dikelola oleh Biro Kehutanan Provinsi Sixia. Namun, hutan purba yang begitu luas tidak dapat dikelola oleh Biro Kehutanan, jadi tidak ada informasi yang terkait dengan kasus tersebut. Miao Ying mendesah kecewa, merasakan sakit kepala datang. Petik 2. Namun, Zhao Yu sudah menduga hasil ini. Dia mengambil informasi pencarian dan penyelamatan dari stasiun perlindungan hutan dan membacanya beberapa kali, lalu berkata kepada Zheng Ke. Zheng kecil, beritahu kantor polisi Zhang's untuk mengirim lebih banyak orang untuk mengunjungi desa-desa dan kota-kota di dekat Gunung Tuo. Tanyakan kepada penduduk setempat apakah ada insiden besar di masa lalu. Misalnya, pembunuhan dan pembakaran. Karena ini adalah desa pegunungan kecil, penduduk setempat harus lebih peka terhadap peristiwa besar seperti itu. Oh, maksudmu, kasus sumur itu terkait dengan peristiwa besar? Tanya Zheng Ke. Lalu, bagaimana dengan waktunya? Saat seperti apa ini? Kata Zhao Yu, korban pertama meninggal 5 tahun yang lalu, jadi insiden besar apapun yang terjadi sebelum itu bisa jadi ada hubungannya dengan motif si pembunuh. Oh, Zheng Ke mengangguk. Aku akan bergegas dan memeriksanya. Saat berbicara, Zheng Ke ingin mengambil catatan pencarian dan penyelamatan itu, tetapi Zhao Yu menekan telapak tangannya ke bawah dan berkata, jangan bergerak, aku akan melihat lebih dekat dulu. Setelah mengatakan itu, dia membuka kembali informasi pencarian dan penyelamatan dan membacanya dengan serius. Informasi tersebut pertama kali dikirim dalam bentuk berkas elektronik oleh Stasiun Perlindungan Hutan dan kemudian dicetak. Meskipun itu semua adalah catatan pencarian dan penyelamatan dari Stasiun Perlindungan Hutan, ada catatan yang sangat rinci dari setiap pencarian dan penyelamatan, bahkan foto-foto orang yang diselamatkan. Melihat foto-foto orang yang diselamatkan, Zhao Yu tiba-tiba teringat sesuatu. Miao Ying melihat Zhao Yu sedang linglung, jadi dia segera datang untuk melihat informasi itu bersamanya. Bagaimana jika, Zhao Yu memeriksa informasi itu dengan hati-hati, lalu menunjuk ke informasi orang-orang yang diselamatkan dan bergumam, menurutmu, orang yang meninggal dalam kasus sumur air, Maksudmu? Mata Miao Ying berbinar, saat dia tiba-tiba mengerti apa yang dimaksud Zhao Yu. Mungkinkah almarhum atau pembunuh kasus sumur itu muncul dalam catatan ini? Mereka pernah diselamatkan karena tersesat. Saya hanya bisa mengatakan, itu kemungkinan, kan? Petik 2. Memikirkan kemungkinan ini, mereka berdua segera menjadi tenang dan mulai membaca informasi halaman demi halaman. Setelah mencari selama 1 jam penuh, mereka berdua bahkan tidak sempat makan siang. Setelah melihat semua informasi tentang orang-orang yang diselamatkan, mereka menggelengkan kepala karena menyesal. Tidak, kata Miao Ying kecewa. Mungkin kita telah mengambil jalan yang salah. Mungkin ada alasan lain untuk kasus sumur air. Tapi, Zhao Yu menunjuk informasi itu dan berkata, bahkan jika tidak ada korban, bukan berarti tidak ada pembunuhnya. Jadi, Miao Ying mengangguk. Kita harus memeriksa identitas semua orang. Ya, kata Zhao Yu sambil mengangguk. Begitu kita menemukan orang yang mencurigakan, kita akan mengambil sidik jarinya dan membandingkannya dengan sidik jari yang ada di batu bata sumur. Baiklah, Miao Ying mengambil dokumen itu. Kalau begitu serahkan ini padaku. Kemudian, Miao Ying mengambil informasi itu dan pergi memeriksa identitas mereka satu persatu. Zhao Yu mengerutkan kening, pikirannya terfokus pada satu hal. Dia tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia melihat informasi tadi, dia merasa seperti ada petunjuk di suatu tempat. Tapi, petunjuk macam apa yang ada? Sebenarnya, tadi malam, ketika Miao Ying menyebutkan bahwa semuanya berhubungan dengan sumur aneh itu, Zhao Yu sudah memikirkan sesuatu. Dan apa yang ada dalam pikirannya adalah persis apa yang telah dikatakannya sebelumnya, detail yang telah diabaikannya. Namun,
Karena dia kemudian mengalihkan perhatiannya ke laporan tersebut, dia tidak lagi memikirkannya secara mendalam. Sekarang, dikombinasikan dengan catatan pencarian dan penyelamatan, dia sepertinya mengingatnya lagi. Sumur aneh. 4 mayat yang dikubur hidup-hidup. Jauh di dalam pegunungan dan hutan tua yang jarang dijamah manusia. Apa sebenarnya detail yang terlewatkan itu? Tunggu. Tiba-tiba, Zhao Yu mengumpulkan pikirannya dan akhirnya memahami idenya. Mungkinkah kunci kasus sumur air tidak berada di tempat yang paling mencolok? Itu. Memikirkan hal ini, Zhao Yu berlari ke meja Miao Ying dan merampas kembali catatan pencarian dan penyelamatan seperti seorang perampok. Hei, ada apa denganmu lagi? Miao Ying bingung dan segera berdiri. Namun, Zhao Yu tidak mengatakan apa-apa, tetapi dengan cepat membuka catatan pencarian dan penyelamatan dan memusatkan perhatiannya pada sebuah foto. Foto tersebut diambil setelah tim penyelamat menemukan orang hilang di hutan. Foto tersebut memperlihatkan ekspresi panik orang hilang dan kegembiraan tim penyelamat setelah menyelesaikan misi. Tidak mungkin, Miao Ying menebak, kamu tidak berpikir bahwa kasus ini terkait dengan tim penyelamat, kan? Tidak, Zhao Yu membalik ke foto lain yang mirip, lalu menunjuk foto itu dan berkata, lihat, pohon-pohon di hutan primitif ini, mengapa mereka begitu tinggi? Semuanya pohon yang menjulang tinggi. Kamu, Miao Ying tidak mengerti apa maksud Zhao Yu. Saya katakan, Zhao Yu mengingat, mengapa saya merasa ada yang salah ketika kami pergi ke tempat kejadian perkara. Jadi masalahnya, ada pada pohon-pohon ini. Pohon. Miao Ying mengangkat alisnya. Ada yang salah dengan pohon itu. Itu bukan manusia. Benar sekali. Zhao Yu menunjuk foto itu dan berkata, pohon-pohon ini terlalu tinggi. Aku baru menyadari bahwa yang aneh dari kasus sumur itu bukan hanya sumurnya, tetapi juga tempat sumur itu berada. Di mana sumurnya? Miao Ying bertanya dengan serius. Zhao Yu, bisakah kamu lebih spesifik? Zhao Yu menunjuk dahinya dan berkata, saya memanggil petugas Wang dari lereng bukit dekat sumur. Saat itu matahari bersinar di atas saya, yang berarti pepohonan di sana tidak rimbun. Namun, saat kami turun dari pesawat dan menuju sumur, kami dikelilingi oleh pohon-pohon yang menjulang tinggi di kedua sisi. Kami sama sekali tidak bisa melihat matahari. Sekarang, apakah kamu mengerti? Bab 1740, aneh. Maksudmu? Miao Ying merenungkan kata-kata Zhao Yu dengan serius. Pohon-pohon di bagian lain hutan itu sangat tinggi, tetapi pohon-pohon di lereng bukit tempat sumur itu berada tidak tinggi dan rimbun. Benar, Zhao Yu mengangguk. Dengan kata lain, yang bermasalah adalah bukit tempat sumur itu berada, bukan sumur itu sendiri. Miao Ying bertanya lagi. Benar, Zhao Yu berkata dengan serius, tentu saja, seharusnya ada masalah dengan sumur itu sendiri. Kalau begitu, katakan padaku, kata Miao Ying. Apa masalahnya dengan lereng bukit itu? Hanya karena pohon-pohon di sana tidak tinggi dan rimbun. Menurutmu kita harus menguji bukit itu. Petik 2. Ketua tim, Zheng Ke menyela, tidak mungkin pohon-pohon di hutan itu sama. Lereng bukit terbagi menjadi sisi yin dan sisi yang, dan komposisi tanah serta jenis pohonnya berbeda. Semua ini akan menyebabkan pohon-pohon menjadi tidak rata, tetapi tampaknya tidak ada masalah, bukan? Tapi, tidakkah menurutmu bukit tempat sumur itu berada terlalu jauh dari sana? Zhao Yu berkata, pohon-pohon di tempat lain tingginya lebih dari 20 meter. Tapi ada pohon kecil yang tingginya hanya belasan meter di bukit itu. Benar sekali, ketebalan pohon itu juga berbeda. Pohon-pohon di tempat lain tidak dapat dipeluk oleh satu orang, tetapi pohon-pohon di lereng bukit sangat tipis. Petik 2. Manusia lahir, tua, sakit, dan mati. Tinggi, pendek, gemuk, kurus, pohon itu sama saja. Kata Miao Ying, kalau ada pohon tua, pasti ada pohon baru. Apalagi di hutan purba, itu wajar. Tidak, kata Zhao Yu, sekarang aku ingat semuanya. Bukit itu berada di sisi yang cerah, tetapi tidak ada pohon besar di sana. Semuanya pohon kecil. Menurutku ini bukan fenomena yang normal. Pasti ada yang salah dengan bukit itu. Petik 2.
Baiklah kalau begitu, menurutmu apa masalahnya? Miao Ying membalas, mungkinkah karena penebangan hutan, pohon-pohon tua di lereng bukit semuanya ditebang, dan gelombang pohon baru ditanam? Apa hubungannya ini dengan kasus kita? Tidak, kata Zhao Yu tegas. Lereng bukit tempat kecelakaan itu terjadi berada jauh di pegunungan Unta. Tidak ada jalan sama sekali. Mengapa mereka membiarkan pohon-pohon di luar dan menebang pohon-pohon di dalam saja? Yah, mungkin saja. Zeng Ke menggaruk kepalanya dan berkata, dulu ada pohon-pohon berharga di lereng bukit itu, jadi pohon-pohon itu ditebang. Apa ini? Aku tidak tahu. Zhao Yu mengangkat bahu. Kamu bisa pergi dan bertanya. Baiklah, baiklah, Zeng Ke mengangguk dengan tergesa-gesa. Aku akan pergi dan bertanya. Tidak hanya lereng bukit, tetapi juga foto-foto pemandangannya, kata Zhao Yu. Akan lebih baik jika foto-foto itu diambil dengan drone. Karena kita tidak dapat menemukan petunjuk apapun dari sudut pandang mikroskopis, mari kita lihat dari sudut pandang makroskopis. Baiklah, kata Zeng Ke sambil berlari kembali ke mejanya. Aku akan menghubungi mereka sekarang. Miao Miao, Zhao Yu berbalik dan meletakkan tangannya di bahu Miao Ying, lalu bertanya dengan serius, apakah kamu masih ingat kasus Buddha emas? Siapa nama-nama pakar lama dari Biro Peninggalan Budaya? Apakah ada Tian Dongmin? Miao Ying menyeringai. Zhao Yu, apa yang sedang kau lakukan sekarang? Kenapa kau tiba-tiba bertanya tentang kasus Buddha emas? Kau tidak berpikir ada. Bahkan rumput pun tidak dapat tumbuh di tanah makam Kaisar Qin. Zhao Yu berkata, saya merasa pohon-pohon di lereng bukit itu tumbuh sangat teratur, seolah-olah seseorang sengaja menanamnya. Tian Dongmin adalah seorang ahli di bidang ini. Mengapa kita tidak menunggu foto udara datang dan biarkan dia melihatnya? Menurutku kau agak terlalu aneh. Miao Ying menggelengkan kepalanya. Bagaimana kau menghubungkan sumur itu dengan makam? Anda tidak mungkin berpikir bahwa sumur itu bukan sumur, melainkan lubang pencurian, bukan? Petik 2. Kami sudah menggali semua sumur. Petik 2. Kupikir kita tidak melanjutkan penggalian. Kata Zhao Yu, kalau tidak, aku benar-benar tidak bisa memikirkan alasan mengapa ada sumur di sana. Zhao Yu, kau benar-benar gila, kata Miao Ying serius. Gunung Tuo dan Gunung Qin sangat dekat. Kau seharusnya tahu bahwa tidak ada kota bersejarah yang terkenal di dekat sini, jadi bagaimana mungkin ada makam di sana? Bukankah di Provinsi Xia Barat ada makam kerajaan Xia Barat? Zhao Yu bertanya dengan serius. Tolong, bagaimana kamu belajar geografi? Miao Ying menggelengkan kepalanya. Makam kerajaan Xia Barat ada di Gunung Helan. Letaknya di sisi lain Provinsi Xia Barat. Benar sekali, kata Zhao Yu, tidak yakin. Makam kerajaan Xixia adalah untuk para raja. Tidak bisakah kau membiarkan para menteri menggunakan tempat ini di Gunung Unta? Bisakah kau lebih serius? Miao Ying menggelengkan kepalanya dan mendesah. Kau sudah sangat tua, pernahkah kau mendengar ada makam yang ditemukan di Gunung Tuo? Dalam kasus Buddha emas, bukankah kita menemukan makam gubernur dinasti Ming di Kabupaten Yunyang? Zhao Yu bersikeras. Kabupaten Yunyang? Ya Tuhan, kau benar-benar tahu cara berpikir. Nona Miao meletakkan tangannya di pinggangnya. Kabupaten Yunyang dan Tuoshan terpisah ribuan mil. Ketua tim, begitu Miao Ying selesai berbicara, Zeng Ke, yang berada di kejauhan, tiba-tiba berdiri. Dia memegang telepon di satu tangan dan berbicara dengan Zhao Yu dengan tangan lainnya. Orang-orang di stasiun perlindungan hutan mengatakan bahwa mereka juga memperhatikan pohon-pohon rendah di lereng bukit. Mereka mengatakan bahwa mereka menduga ada tanah longsor di sana. Apa? Rahang Zhao Yu ternganga. Tanah longsor. Ya, Zeng Ke menjelaskan. Para penjaga berkata bahwa mereka pernah melihat situasi serupa sebelumnya, dan mereka menduga itu adalah tanah longsor. Mereka juga mengatakan bahwa pohon-pohon di bukit itu sebaiknya ditanam secara artifisial. Mungkin setelah tanah longsor, Departemen Kehutanan menanam lebih banyak pohon di bukit itu. Itulah sebabnya pohon-pohon di sana lebih pendek daripada di tempat lain. Petik 2. Budidaya buatan, Zhao Yu menunjuk telepon di tangan Zeng Ke dan berkata, kamu bisa bertanya kepada mereka berapa umur pohon-pohon itu. Ya,
Jawab Zeng segera. Mereka mengatakan bahwa, menurut perkiraan visual mereka, pohon-pohon itu seharusnya berusia sekitar 30 tahun. Apakah itu ditanam 30 tahun yang lalu? Cek-cek, Zhao Yu cemberut dan mendesah, tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Karena kasus sumur itu terjadi 5 tahun yang lalu, dan pohon-pohon di sana ditanam 30 tahun yang lalu, itu berarti teori Bukit Zhao Yu tidak mungkin berlaku. Memang ada yang salah dengan bukit itu, tetapi tidak ada hubungannya dengan kasus ini. Hanya kebetulan saja pembunuhnya memilih bukit itu. Namun, Zhao Yu jelas tidak menyerah, dan berkata, apakah menurutmu tanah longsor itu mengungkap makam yang terkubur di bawahnya? Jadi, Zhao Yu memegang tangannya, jelas tidak bisa melanjutkan. Tunggu sebentar, Miao Ying tidak mengambil kesempatan untuk menyerang Zhao Yu. Sebaliknya, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya kepada Zhao Yu, Zhao Yu, seberapa dalam sumur itu? 5,5 meter. Zhao Yu menjawab tanpa berpikir. Seberapa tinggi bukit itu? Miao Ying bertanya lagi. Zhao Yu membuka mulutnya, tetapi tidak bisa menjawab. Setidaknya 100 meter. Zeng Ke menjawab, karena banyaknya pepohonan, mungkin lebih tinggi dari perkiraan kita. Benar sekali. Miao Ying bertepuk tangan dan berkata dengan heran, terjadi tanah longsor di tempat itu, yang berarti gunung itu bukan struktur batuan yang sepenuhnya kokoh. Kalau memang begitu, Nona, Zhao Yu bertanya, ada apa? Untuk membuka sumur di tengah gunung yang longsor, kata Miao Ying. Bagaimana bisa ada air di dalam sumur itu? Apakah ada yang salah dengan orang yang membangun sumur ini? Zhao Yu menggaruk kepalanya dan berkata, itu benar. Sepertinya sumur itu, tidak pernah digunakan untuk mengambil air sama sekali. Apa gunanya kalau kita tidak mendapatkan air? Zeng Ke bertanya-tanya, jangan bilang itu hanya untuk mengubur orang. Kau benar, Zhao Yu dan Miao Ying berkata serempak, sumur itu mungkin digunakan untuk mengubur orang.